Gus Halim sudah menyampaikan bagaimana isi dari SDGs desa. Ini kita ketahui ini dashboard SDGs yang di dalamnya ada 13 juta data warga, sementara total dari yang API SDGs sekarang masih bertambah lagi, itu 81 juta. Nah, yang sudah disiapkan itu adalah capaian SDGs. Kita ketahui itu langkah kedua setelah adanya pendataan. Jadi sekarang kita bisa mengetahui misalnya bagaimana capaian SDGs desa pada level provinsi, misalnya yang kemarin disampaikan Gus Halim pada Provinsi Aceh. Langsung muncul berapa tingkatannya, kemudian apa saja komponen di dalamnya dari 18 SDGs desa itu. Dan yang menarik, 2 hari yang lalu ya sebelum Gus Halim berangkat itu, karena itu biasa ada adakan penugasan dari pimpinan beliau, itu kita diskusikan hal ini. Kemudian satu yang tantangan yang menarik adalah jika ada kebutuhan dari masyarakat, dari pemerintah daerah, dari pemerintah desa tentang aspek-aspek pembangunan, apakah bisa dijawab SDGs? Ya. Jadi kemarin contohnya adalah temanya itu tentang apakah layanan publik itu kondisinya bagus apa tidak di wilayah itu. Tentu saja dalam konteks kita itu adalah layanan publik di desa, ya, layanan publik di desa. Jadi kita ketahui ada capaian layanan publik, kalau kita ingat memang ada di SDGs ke-16. Ya. Jadi di SDGs ke-16 itu terbaca layanan publiknya, dan di situ terbaca ini kriminalitas, gotong royong, pekerjaan dan sebagainya, SOTK. Mulai dari 7 laporan pertanggungjawaban Kades. Ini 89,22 desa-desa di Aceh. Sejauh yang mengumpulkan data di SDGs desa. Tentu saja yang tidak mengumpulkan data di SDGs desa tidak ikut dihitung. Kemudian langsung diketahui yang sesuai dengan SOTK di Kemendagri ada sekian persen desa. Kemudian yang menarik adalah 16,9. Jadi sasaran ke-9 dari SDGs desa ke-16. Tingkat kepuasan. Ini kan pertanyaan di dalam SDGs desa itu, setahun terakhir mendapatkan layanan dari desa apa tidak? Setelah itu, setelah mengatakan ya, kemudian ditanyakan bagaimana tingkat kepuasan terhadap pelayanan desa. Ternyata di Aceh hampir 90%. Kemudian perempuan sudah ada di BPD, ternyata baru mencapai 33% dari desa-desa di Aceh gitu. Kemudian dokumen dan aduan bisa segera disiapkan. 83% desa sudah bisa menyiapkan itu. Ini gunanya adalah kalau pemerintah daerah di level provinsi ingin membuat rencana pembangunan dan nanti pada akhirnya membuat monitoring dan kemudian hasil dari pembangunan, itu langsung bisa mengetahui posisinya, ya, posisinya saat ini seperti apa. Dan ini beda dengan yang lain. Kalau SDGs desa itu langsung bagaimana capaian rata-rata dari semua komponen sasaran. Kemudian kalau bukan Aceh tapi kabupaten di dalamnya, pemerintah kabupaten ingin melihat desa dan kemudian apa saja yang harus dilakukan atau melakukan monitoring dan evaluasi desa, misalnya Aceh Tengah. Kalau sudah mengumpulkan data maka akan muncul Aceh Tengah ternyata rata-rata capaian SDGs-nya lebih tinggi daripada level provinsi. Kalau tadi di provinsi 50-an, ini 67, ini tinggi sekali nih, angka 67 ini. Dari 0 sampai 100. Ini kita lihat capaian yang sangat tinggi di SDG desa nomor 2, SDG desa nomor 5, ini pantas ini kalau seperti ini. Nah ini berarti
belum ada desa yang mengisi. Jadi kalau belum ada desa yang mengisi, jadinya nggak ada data. Gitu. Misalnya capaian desa yang keterlibatan perempuan, median usia kawin di atas 18 dan APK sudah di atas sudah 100%, itu ada di 89% desa, sehingga memang tinggi. Ini jumlah indikatornya semakin dalam proses dinaikkan ke dalam aplikasi, sehingga nanti akan semakin banyak desa tanpa kelaparan. Kalau kita lihat prevalensi gizi kurang sudah nggak ada gitu, yang ada ASI eksklusif ada 89, sampai ke kecamatannya. Jadi tadi masih ada yang kurang ya, kita lihat coba ya negara. Ya, oke, kecamatannya Babul Rahmah misalnya ya, Babul Rahmah. Nah ini belum, seluruh desanya belum mengisi atau datanya belum dipindahkan ke dashboard oleh tim kami ya. Jadi memang dalam proses pemindahan seperti itu.